Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah berbahagia, kita lanjutkan kajian tafsir juz amma merujuk kepada tafsir al-asas. Bagi yang pegang buku, buka halaman 39, pasal 8 atau surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Halaman 39, surah Al-Kautsar. Bagaimana biasa kita coba membaca ayat ini. Saya paham, mudah-mudahan bacaan kita diridhoi oleh Allah. Walaupun ada kesalahan-kesalahan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, ini Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kami kepada engkau ya Muhammad, al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah atau menyembelihlah. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membenci engkau, huwal abtar, dialah yang terputus. Jadi Allah berfirman yang diartikan dalam bahasa kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka karena itu salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah juga karena Tuhanmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci engkau, huwal abtar, dialah yang terputus. Hadirin, surah Al-Kautsar ini disebutkan masih tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, dan dia menurut urutan turunnya setelah surah Al-Adiyat. Wal-Adiyat itu bahkan, nah berikutnya Al-Kautsar itu urutan turunnya. Penamaan Al-Kautsar sebagaimana juga surah-surah yang lain biasa diambil dari kata-kata kalimat yang ada di dalam surah tersebut. Dalam hal ini adalah ayat yang pertama, Al-Kautsar, disebut surat Al-Kautsar yang bermakna nikmat yang banyak. Kemudian ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan latar belakang turunnya surah Al-Kautsar ini. Pertama,
Imam As-Suyuti, ini kenapa dua saya turunkan? Karena dari penulis kitab tentang sebab nuzul ayat yang berbeda. Pertama, Imam As-Suyuti dia mengutip dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Orang-orang Quraisy lalu bertanya kepadanya. Ka'ab bin Ashraf itu di Madinah, Yasrib, itu disebut dengan Yasrib. Lalu orang-orang Mekah bertanya kepadanya, engkau adalah pembesar di antara penduduk Madinah, Yasrib. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang memisahkan diri serta memutuskan hubungan dengan kaumnya seraya mendakwakan bahwa ia lebih baik dari kami, padahal kami adalah para pelayan jemaah haji, yaitu yang bertanggung jawab dalam jemaah dan pelayan mereka. Jadi Ka'ab ditanya tentang pendapatnya, menurut kalian, menurut kamu gimana sih orang yang tipenya seperti ini? Ka'ab menjawab, kalian jauh lebih baik dari dia. Artinya, jadi orang ini sebenarnya orang Quraisy itu mengadukan kepada Ka'ab tentang kriteria Nabi Muhammad yang menurutnya gitu ya, menurutnya itu tidak sepaham dengan mereka. Lalu kata Ka'ab, ya kalian bagaimanapun kalian lebih baik dari dia, dari Muhammad. Tidak lama kemudian dari itu turunlah ayat yang berbunyi, sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah yang terputus, yakni inna syani'aka wal abtar. Kemudian Imam Al-Wahidi yang jauh lebih senior dari Imam Suyuti, dia meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ayat ini yaitu surah Al-Kautsar turun berkenaan dengan Al-As bin Wa'il, itu namanya. Ini orang Makkah ini, dari godnya kafir Quraisy ketika itu. Hal itu terjadi ketika dia melihat Rasulullah SAW keluar dari masjid sementara Al-As sedang masuk. Jadi mereka berpapasan, Rasul keluar dari Masjidil Haram, Al-As masuk. Lalu keduanya bertemu di pintu Bani Saham dan berbincang-bincang. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy lainnya itu melihat dari kejauhan, ini ngapain nih gitu orang ngobrol. Ketika Al-As masuk ke dalam masjid, pemuka-pemuka kafir Quraisy tadi pun datang kepadanya lalu bertanya, dengan siapa tadi kamu ngobrol? Gitu. Lalu Al-As menjawab, yaitu orang yang buat al-abtar, aku ngobrol dengan orang yang terputus, yakni maksudnya adalah Muhammad SAW. Nah, kenapa dikatakan terputus? Sebelum Al-Kautsar itu, ya, putra beliau, yakni Abdullah, itu wafat. Bagi orang Quraisy, orang yang tidak punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki kemudian meninggal, itu disebut adalah orang yang abtar, orang yang terputus turunannya. Begitu. Lalu tidak lama kemudian Allah turunkan ayat inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu bukan engkau, tetapi orang-orang yang membencimu ya Muhammad. Itu kafir Quraisy itu. Hadirin, ayat yang kita bahas ini, surah Al-Kautsar ini terhitung pendek, tetapi cukup panjang penjelasannya, banyak catatan-catatan yang kita sampaikan ya di dalam surah yang mulia ini, yang kita bungkus dengan kandungan ayat. Pertama, kita harus tentang apa itu Al-Kautsar. Al-Kautsar yang diterjemahkan yang banyak, tapi ada nggak penjelasan lain? Al-Kautsar adalah telaga atau sungai yang berada di dalam surga. Telaga, sungai yang mengalir di dalam surga. Jadi itu namanya di dalam surga, gitu. Kemudian
Dalilnya adalah, jadi di dalam masjid waktu itu di Nabi itu kelihatan seperti tertidur ringan gitu. Kemudian tahu-tahu beliau buka matanya, penglihatannya dan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, ada apa ya Rasul kau tersenyum gitu? Kata Nabi SAW, baru saya turun kepadaku ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna akal kawsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat di kala itu, tahukah kalian apa itu Al-Kausar? Kebiasaan para sahabat, akhlak mereka, kalau mereka tidak tahu, mereka mengatakan Allah Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Itu kebiasaan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-Kausar itu fa'innahu nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun wa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayuftarajul abdu minhum fa'aqul rabbi innahu min ummati fayaqul ma tadri ma ahdasat ba'daka. Hadis ini saya Muslim katakan, karena sahabat tidak tahu apa itu Al-Kausar, kata Nabi, Al-Kausar adalah nahrun, adalah sebuah sungai wa'adani Rabbi azza wa jalla, yang telah dijanjikan Allah untukku, ya. Alaihi khairun katsirun, banyak kebaikan padanya. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Dia adalah sungai telaga. Haudun itu telaga. Nanti umatku akan datang kepadanya, ke telaga tersebut di yaumul qiyamah. Aniyatu adadun nujum, dan bejanaknya sebanyak bintang di langit. Namun nanti fayutalajul abdu minhum, ada di antara mereka nanti yang terhalang untuk pergi datang ke Al-Kausar itu. Lalu aku katakan, Rabbi innahu min ummati, itu kan umatku. Kata Nabi, itu kan umatku, kenapa terhalang? Dia tidak bisa minum dari telaga Al-Kausar. Lalu disebutkan oleh Allah, ma tadri ma ahdasat ba'daka, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah engkau. Nah, ini celaan terhadap orang yang menambah-nambah ajaran agama. Jadi Rasulullah itu kan umatku, kata Allah, bukan. Kamu tidak tahu dia sudah berbuat apa, ada sebab apa yang sudah mereka perbuat, nambah-nambah setelah engkau. Hadis Sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan pula, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang hasan sahih. Al-Kausar nahrun fil jannah. Al-Kausar adalah sebuah sungai di dalam surga. Hafatahu min zahabin, kedua dinding atau tembok, ya. Kalau kali kan ada temboknya. Kalau sungai apa tebing kan tepatnya. Kalau sungai itu tebing, bukan tembok, ya. Tebingnya, kedua tebingnya min zahabin, terdiri dari emas. Kalau kali kita kebayang, ini tebingnya. Wa majrau ala turi wal yaqut, aliran dasarnya, dasar aliran airnya itu terdiri dari permata duri dan permata yaqut. Turbatu atyabu bil misk, harumnya itu air telaga Kausar lebih harum dari minyak kasturi. Harumnya. Wa ma'u ahla minal asali, manis airnya lebih manis dari madu. Wa bayadu minas salji, dan lebih bening dari air salju atau embun. Itu telaga Al-Kausar yang berada di dalam surga. Kebayang kita itu? Itu tidak bisa dibayangkan. Karena Rasul sudah menyebutkan ma'ala ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qabil basar.
sesuatu yang ada di surga bukan hanya telaga Al-Kausar, sesuatu yang ada di surga itu adalah di mana mata tidak pernah melihat di dunia ini dan belum pernah terdengar, atau adalah deru airnya misalnya gitu, atau bunyi hijauan burungnya, itu belum pernah terdengar oleh kuping di dunia ini. Wala khatar ala qalbil basar, bahkan terlintas pun, terbayang pun enggak oleh satu pun manusia di dunia ini. Jadi kemarin terbayangkan surga itu kayak begini, terbayang tuh, itu belum, kan tidak bisa dibayangkan. Nah, itu pendapat yang pertama, ada dalilnya yang menjelaskan bahwa Kausar adalah telaga di dalam surga, di dalam surga. Kemudian pendapat lain, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di padang mahsyar, tempat manusia berkumpul, nanti dihisab. Di sana ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada jembatan, ada haud, ada telaga Nabi. Nah itu disebut telaga, itu kan katakan telaga Al-Kausar. Itu di padang mahsyar, berarti sebelum masuk ke dalam surga. Pendapat ini didasarkan oleh hadis yang juga sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Disebutkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, "Ya Rasulullah, ma'anatul haudi." Ya Rasulullah, ya bagaimana nanti keadaan bejana yang ada di dalam telagamu itu, yaitu Al-Kausar. Kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la adiyatuhu aktsara min adadin nujumis sama wa kawakibiha. Jadi bejananya itu nanti, bejana di Al-Kausar itu lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha lam yatma akhira ma alaihi. Barang siapa yang dapat minum seteguk saja dari Al-Kausar, satu gelas saja, maka dia tidak akan pernah haus lagi sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal di masa itu tak berapa lama itu manusia. Dulu pernah saya sampaikan, ya, masa itu panas, kecuali bagi orang yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana tidak panas di padang mahsyar? Matahari berjarak hanya 1 mil dari bumi yang kita injak, tempat kita berkumpul. Banyak orang saja sudah cukup membuat rasa pengap, ditambah lagi dengan matahari yang begitu dekat. 1 mil itu, subhanallah, kalau mil laut saya tengok itu artinya 1,8 km, 1.800 meter. Kalau mil laut, mil laut, kalau mil darat malah lebih dekat lagi, 1,6 km. Artinya jarak matahari dari bumi tempat kita dikumpulkan tidak sampai 2 km. Kayak makanya jangan heran ada nanti genangan manusia yang berada dalam genangan keringatnya, karena keringat jatuh berjatuhan ke bawah, bumi tidak lagi mampu untuk menyedotnya gitu kan. Kalau jatuh sesuatu kan diserap oleh bumi, saking banyaknya nggak mampu lagi. Ada nanti manusia yang kata Nabi SAW berdiri di atas genangan keringatnya itu sampai mata kakinya. Ada yang genangan keringatannya sampai ke lututnya, ada genangan keringatnya yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, bahkan ke leher. Bahkan memaksa dia saking dalamnya itu keringatan tempat dia berdiri itu, dia harus mendongak ke atas untuk bisa sekedar bernapas. Sebab kalau begini akan tutup tulah yang baik. Bagi siapa itu? Ya itulah yang sesungguhnya terjadi. Kecuali ada beberapa kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah. Dalam hadis bisa katakan ada 7 kelompok, tapi kalau kita periksa dalam hadis yang lain, jika tidak salah catatan saya ada 12 kelompok yang insya Allah tidak mendapatkan panasnya, teriknya matahari putih itu.
sulit bagi kita membayangkan betapa panasnya. Pastinya haus lah. Ya, pastinya haus. Tapi barang siapa yang Allah izinkan minum di Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus lagi sampai dia masuk ke dalam surga. Ini menggambarkan bahwa telaga ini ya bukan di dalam surga, tapi ada di pada mahsyar. Ya, paham ya? Nah, kita berharap tentunya diberikan kesempatan oleh Allah ya, untuk berada dan minum di situ. Kemudian ada lagi, nah itu yang kedua ya. Lalu yang C dan D ini bahkan sampai E ya, ada lagi pendapat lain, tapi ini tidak pakai hadis saja, pendapat ulama yang saya kutip dari kitab-kitab tafsir. Misalnya yang C, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang telah Allah berikan kepada Muhammad SAW. Pada suatu ketika Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair itu tabi'in, ya, generasi tabi'in, bertanya kepada Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi tentang makna dari Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Orang-orang beranggapan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga di dalam surga. Itu gimana? Lalu Sa'id bin Jubair menjawab bahwa telaga di dalam surga itu adalah sebagian dari kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dianggap bertentangan. Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Kalau ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah telaga dalam surga, ya itu bagian dari nikmat yang banyak itu. Kemudian D, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, yaitu berupa Al-Quran dan hikmah atau ilmu. Ya, Ikrimah seorang tabi'in meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak atau inna a'tainaka al-kautsar, maksudnya adalah kenabian dan Al-Quran. Pendapat lain lagi mengatakan Asy-Syaukani berpendapat ya dengan mengutip pendapat dari Abu Bakar bin Ayyas, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah pengikut dan umatnya. Ini pendapat-pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil, tapi didasarkan kepada pendapat mereka. Nah sekarang tadi kan disebutkan ada orang yang terhalang ya minum. Nah sekarang kita lanjut ini. Orang-orang yang terhalang minum di telaga Al-Kautsar. Tidak semua umat Muhammad SAW ini yang mendapatkan izin untuk minum di telaga Al-Kautsar ini. Itu didasarkan kepada banyak hadis. Satu di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Bagi yang pegang buku ada referensinya, catatannya di bawah. Kata Nabi, "Ana faratukum al-hawdi." Ya, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu ya liunawiluhum, dikatakan uhtalidu duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Aku akan mendahului kalian nanti berada di Al-Kautsar. Sebelum kalian datang ke sana, aku sudah di sana. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud itu, Nabi siapkanlah segelas air. Tapi apa terjadi? Waktu itu dulu mereka dijauhkan dari aku. Semacam ada sekat yang menghalangi orang ini mendekat Nabi. Lalu katakan, "Ay Rabbi ashabi," ya Allah, itu kan sahabat, itu kan umatku. Kata Allah, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu mereka telah berbuat bid'ah. Ahdatsu kan mengada-ada, yang tidak ada diadakan. Kamu tidak tahu ya Muhammad apa yang sudah mereka ada-adakan setelah engkau. Nah ini berarti Pak, ya, mengada-ada yang tidak ada. Kan makna
Ada itu tidak ada. Makanya kan kalau dalam suatu organisasi misalnya ada bidang pengadaan itu misalkan tidak ada barangnya lalu diadakan. Dalam riwayat lain disebutkan innahum minni, ya Allah mereka dari aku, golonganku, kelompokku. Lalu dikatakan innaka la tadri ma badalu ba'daka. Kamu tidak tahu ya Muhammad apa yang sudah mereka ganti setelah kamu. Ajaran ini maksudnya diganti, ditukar. Kata Nabi, sohtan liman badala ba'di. Celakalah bagi orang yang telah mengganti ajaranku setelah aku. Nah, kemudian hadirin, lantas siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang minum di telaga Al-Kautsar itu? Di sini kita jelaskan pula ada 3 poin. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, kemudian murtad, ya, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murtad, ya. Kemudian disebutkan, lalu Nabi SAW memanggil mereka, ya, dengan mengatakan itu kan bagian dari umatku. Tapi kata Allah tadi apa? Kamu tidak tahu kalau mereka sudah mengganti agamamu. Itu murtad, orang yang sudah murtad. Berikutnya lagi B, pendapat lain mengatakan bahwa mereka adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan bertauhid. Dalam agama Islam, Ahlussunnah Jamaah menyebut itu orang fasik. Apabila seorang mukmin, dia muslim mukmin, dia mengerjakan perintah Allah, tapi di lain kesempatan dia juga mengerjakan yang dilarang, dosa-dosa besar dikerjakan juga. Itu namanya mukmin fasik. Ya, begitu pula termasuk di sini adalah pelaku bid'ah yang kebid'ahan yang dilakukannya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, bid'ah itu kan ada 2. Ada bid'ah berkaitan dengan akidah, seperti orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu kan melakukan bid'ah. Ajaran Taurat itu kan ajaran tauhid. Ajaran Isa Al-Masih itu adalah ajaran tauhid, tapi kaumnya menukar. Orang Yahudi bisa mengatakan nahnu abna'ullah wa ibnu, kami ini adalah anak Tuhan. Kan gitu. Salah satu bentuknya dikatakan Uzair itu adalah anak Tuhan, itu orang Yahudi. Orang Nasara seperti kita paham selama ini adalah Isa Al-Masih. Ya. Nah, itu bentuk bid'ah dari segi akidah. Kalau seperti itu menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Tapi kebid'ahan di dalam umat Islam menambah-nambah, mengurangi atau mengganti, umumnya tidak berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan amalia-amalia, ya, ibadah-ibadah yang bukan dasar pokok, tapi pada furu'iyah, umumnya itu terjadi. Menurut pendapat ini, apa yang disebut dalam hadis bahwa mereka terusir cuma sekedar hukuman saja. Mereka tidak sampai masuk dalam neraka, tapi semacam ya hukuman akibat mereka yang berbuat hal-hal yang tidak dilakukan Nabi. C. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia senantiasa mendukung dan loyal serta setia kepada pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita mikir jadinya. Orang-orang yang loyal, setia, bahkan mati-matian gitu ya, mendukung para pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya tidak sesuai dengan syariat, dengan ajaran Islam. Di dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim bersumber dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? A'adzakallah ya Ka'ab bin Ujrah min imaratus sufah. Semoga engkau wahai Ka'ab dilindungi oleh Allah dari pemimpin-pemimpin yang bodoh.
Qala Ka'ab bin Ujrah bertanya, "Wa ma imaratus sufaha?" Wahai Rasulullah, apa itu kepemimpinan yang bodoh? Pemimpin yang bodoh dungu itu seperti apa? Qala, Nabi menjawab, "Umara'u yakunu ba'di la yahduna bihidayati." Pemimpin-pemimpin bodoh adalah pemimpin-pemimpin yang kelak hadir sepeninggalan aku. Mereka tidak berpedoman kepada petunjuk, tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, dan tidak berpedoman kepada sunnah. Ini dalam menjalankan ketentuan, dalam menjalankan kepemerintahannya, kebijakannya tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Nabi, "Faman saddaqahum biqalbihim," barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka. Jadi menurut Nabi, kalau ada orang yang mengatakan adil tapi tidak menurut tuntunan Rasulullah, itu bukan adil, bohong. Kalau ada orang yang mengatakan benar tapi keluar dari tuntunan Rasul, itu namanya nggak benar, itu pasti bohong. Nah, sekarang pemasalahan pembicaraan, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, rakyat yang mengakui mengikuti kebohongan pemimpinnya, wa anahum ala zulmihim, serta menolong mereka terus untuk berbuat zalim. Kan pemimpin zalim seperti itu. Nah, lalu ditolong, dibenarkan perkataannya, dibenarkan kebijakannya, lalu berpadu bersama mereka untuk melanjutkan programnya. Kata Nabi, "Faulaika laisu minni wa lastu minhum." Mereka itu bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari mereka. Wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan dapat datang ke telagaku. Inilah untuk orang yang terhalang tadi itu. Tapi kata Nabi Muhammad, "Wa man lam yusaddiqhum ala kadhib," barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, wala yu'annuhum ala zulmin, dan tidak menolong mereka berbuat zalim, fa ulaika minni wa ana minhum, maka mereka itu adalah bagian dariku dan aku termasuk bagian dari mereka. Wa yariduna ala haudi, dan kelak di yaumul kiamah akan datang ke telagaku. Dan kemudian ditambahkan lagi satu yang tidak dicatatkan, sengaja akan dicatatkan di sini. Hadirin, beberapa waktu yang lalu itu ada video, dan video ini benar adanya, bukan dubbing, bukan dipotong-potong sehingga kita ikuti dari awal. Ada video seorang profesor doktor ahli tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belum dijamin masuk surga. Pernah dengar kan? Ya, benar ya? Ada video ini kan? Ada video ini. Tapi saya udah hilang karena HP-nya udah rusak, nggak bisa dibuka. Jadi sebenarnya ada, bisa simpan. Ya. Jadi menurut beliau ini, Nabi Muhammad SAW itu belum dijamin, alias belum pasti masuk surga. Ini sebenarnya salah dalam memahami hadis. Hadis itu bunyi begini: La yadkhulu ahadakumul jannah bi'amali. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surga lantaran amalnya. Jadi kalau hanya mengandalkan amal ibadah itu gak jaminan masuk surga. Sama. Lalu sahabatnya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasul?" Iya. Illa, kecuali ayat tahammadina Allah birahmah, kecuali Allah sudah kucurkan rahmatnya kepada aku. Artinya kalian kan kalian, bukan aku, bahasa nabinya. La yadkhulu ahadukumul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian. Jelaskan kalimatnya. Bukan tidak ada seorang pun di antara kita
Bukan. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Maksudnya nggak usah songong, kalau amal kita udah banyak nih. So udah bangun 5 masjid, masa nggak masuk surga? Kalau kamu kan belum, satu bata aja belum nyumbang, misalnya. Padahal disebutkan apa sebenarnya saya membangun masjid karena Allah bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Itu kan berarti kan masuk surga kan? Lalu sombong. Jadi tidak ada seorang pun yang terkalian masuk surga karena amalan semata. Sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian? Iya, aku juga. Kecuali aku telah dikucurkan rahmat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, masuk surga itu bukan karena amal semata, tapi karena rahmat Allah. Hanya persoalannya rahmat Allah itu datangnya melalui apa? Gitu. Melalui amal atau tidak? Karena melalui amal yang baik atau amal yang buruk? Gitu. Baca hadis. Ya, kita nggak ada jamin masuk surga. Masuk surga itu cuma dijamin oleh rahmat. Insya Allah berjamaah ke masjid ini, jamaah dari yang tadi, baik dulu atau yang sudah pulang, itu kan amal soleh kan? Ke masjid itu kan amal soleh. Amal soleh itu adalah jalur untuk turunnya rahmat. Ya, supaya gampang lah. Infak sedekah yang dikeluarkan ke dalam kotak amal itu bisa dapat rahmat, bisa tidak. Paham ya maksudnya? Kalau dia ikhlas, insya Allah dapat rahmat. Tidak, enggak. Tapi nyolong duit pastinya apa? Pastinya dosa. Ada nggak mungkin dapat rahmat? Enggak. Contoh seperti itu ya mereka. Jadi berbuat baik bisa dapat pahala, bisa tidak. Tapi kalau berbuat buruk pasti nggak ada baiknya. Yang pasti apa? Ya dosa. Itu satu. Jadi hadis yang itu saja sudah ada jaminan bahwa Nabi masuk surga yang saya bacakan tadi. Nah, tafsir termasuk surat Al-Kautsar ini adalah jawaban telak bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjamin Nabi masuk surga. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Ternyata satu di antara makna nikmat yang banyak itu adalah nahrun fil jannah atau nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla. Sebuah sungai yang sudah Allah janjikan untukku. Lalu disebutkan spesifikasinya tadi. Ya, tebingnya, aliran bawahnya, warna airnya, aromanya, rasanya. Hadis kuat, hadis sahih. Dengan demikian, wallahi saya bersumpah kepada Allah, itu keyakinan saya dan saya juga yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga sama dengan saya bahwa Nabi sudah dijamin masuk surga. La syakka fihi. Gak boleh ragu kita di situ. Gak ada keraguan sedikit pun. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Nabi sudah dijamin masuk surga. Jangankan Nabi, umatnya ini dijamin masuk surga. Umatnya ini dijamin masuk surga. Terlepas nanti kecil besarnya amalan dia. Kalau besar nanti langsung masuk surga. Kalau kecil ya harus nginap di neraka, itu cerita lain. Tapi pasti masuk surga. Apa Pak ya? Nah ini penting nih. Jangan pernah ragu kita. Ya, hanya patut disedihkan. Ya, kalau yang ngomong kayak begini, berapa orang cuma yang dengar. Tapi kalau profesor doktor yang ngomong, apalagi di YouTube, nah, itu kan kemungkinan bisa jutaan. Tapi alhamdulillah sih, jemaah-jemaah kayaknya nggak tertarik kalau kita, ya nggak tertarik juga, sebab membuat jemaah bisa lunas. Ya, kalau Nabi nggak dijamin surga lalu, nah gitu kan? Gimana dong? Kan itu kan? Nah oleh karena itu, dia penting memang bagi kita untuk mempelajari agama Allah ini benar.
Ya pakai logika sih ya silakan. Tetapi logika itu jangan dipakai untuk menyimpang. Makanya tafsirnya agak berat. Dikatakan di dalam banyak hadis sesuai terdiri ada dua redaksi hadis. Pertama dikatakan man qala fil Quran bighairi ilmin fattabawa a'lina. Barang siapa yang komentar tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia mengambil tempatnya. Silakan ambil tempat di neraka. Ada lagi man qala fil Quran bira'yi, barang siapa yang komentar Quran dengan ra'yu semata, mengandalkan akal. Ya. Fa'in asaba faqad akhta, sekalipun benar tetap dinilai salah. Maksudnya begini, sebagai gampang ini, ada anak dua orang kita tes, yang si A ini, yang si A, kita tanya 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan berapa? 4 kata dia. Dia nggak mikir, pokoknya 4 aja. Kalau ini si B, kita tanya 2 kali 2 berapa anak? Mikir sebentar, 4 kata dia. 2 kali 2. Nah, gitu-gitu aja. Kena 2 nya 2 kali berarti 4. Kalau ini enggak, jawab sekenanya aja. 2 kali 2 berapa? 4. Kok tahu kamu? Ya nggak tahu lah, pokoknya 4. Paham nggak? Sama nggak hasilnya? Sama nggak hasilnya? Sama. Tapi ini pakai ilmu, kalau ini jawab sekenanya. Kalau kita sebagai guru sama nilainya. Sistem komputerisasi pun itu nilainya sama, benar itu. Tapi di sisi Allah nggak begitu. Artinya yang ini dihargai karena dia pakai ilmu. Kalau ini tidak dihargai, tetap dinilai salah. Kenapa? Asbun. Adil. Makanya seorang hakim yang memutuskan perkara dengan ijtihad, dengan dengan hati-hati, jika benar dia dapat 2 pahala, ajra. 1 pahala atas kebenarannya, putusan yang ditetapkan. Yang kedua, pahala atas kesungguhannya. Tapi ketika seorang hakim memutuskan perkara dengan penuh kesungguhan, ternyata hasil perkara yang diputuskan salah. Apa maksudnya? Ini yang benar ini, tapi ini yang dibenarkan. Habis ini sih yang pintar memberikan argumen-argumen, lawyernya luar biasa, sekelasnya siapa? Osman Faris. Gitu kan. Dia mampu meyakinkan hakim ini, lawyer. Akhirnya si hakim dengan semua pertimbangan gak ada alasan, ya udah dia benar. Padahal hasilnya salah kan? Falahul ajrun, dia tetap dapat 1 pahala. Bukan pahala kebenaran, salahnya tidak kan salah. Dia dapat pahala karena ijtihadnya, karena kesungguhannya. Nah, kembali kepada menafsirkan Quran juga seperti itu. Ada memang kalau di YouTube tuh aneh-aneh ya, luar biasa fitnahnya ini. Ada seseorang atau siapa tuh yang mau ketika mendudukan Al-Qari'ah, kata dia Al-Qari'ah itu bukan kiamat artinya, tapi Qari'ah itu adalah seorang qari perempuan, kata dia. Kan kalau qari itu pembaca laki-laki, kalau Qari'ah perempuan. Nah, ini orang ini namanya itu jaga sembung. Apa tuh? Kagak nyambung. Kalau qari'ah itu pakai hamzah, qari'ah dari qara'a, qari. Itu kan. Ini kan qari'ah pakai qara'a, ain. Nah, tapi itu tadi lah. Kalau nggak punya ilmu, akhirnya ada namanya metodenya yang disebut dengan cocok logi. Nah, itu banyak tuh bertebaran tuh di medsos itu. Cocok logi ini cocok-cocokin gitu. A, B, C saja dari A sampai Z aja itu bisa tuh. A, Allah, B, siapa lagi tuh. Terus gitu. Pokoknya luar biasa. Dicocok-cocokin. Nah, hadirin, dalam Islam ini nggak bisa begitu. Islam ini biasanya kepada wahyu, Al-Quran atau hadis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam paling jauh dengan ijma ulama. Kalau ke fikih bisa ditambah satu namanya qiyas. Nanti bisa lagi ditambah dengan hal-hal yang lain, tapi ada koridornya, ada jelas ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah suruk ya? Sudah suruk kan? Suruk jam berapa? Suruk. Iya. Udah lewat beberapa menit ini. Baru 5 menit ya. Mungkin boleh kalau ada pertanyaan satu. Kalau ada satu. Biar dilewatkan 1-2 menit lagi baru kita sholat pagi yang mau. Silakan, ada yang mau tanya? Ini ngaji kan dari kita untuk kita. Ya kan? Aman ya? Aman. Aman, Masya Allah. Berarti gak ada masalah lebaran kan? Gak ada yang nanya, berarti aman, berarti gak ada masalah lebaran. Cukup? Cukup. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu hadirin berbahagia. Insya Allah entah kapan kita ketemu kembali melanjutkan tafsir ini, yakni halaman 47 nanti insya Allah, itu surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un yang gak enaknya kalau baca itu berhenti pada Fawailul lil musallin, Allahu Akbar, bisa seperti itu kan. Kacau tuh. Maka neraka lah bagi orang yang sholat. Dilanjutkan ke ujung beraman sebenarnya. Baik, demikian dulu kali kita membahas soal kurangannya. Hari ini kita merasakan 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Udah mulai masuk ke apa namanya? Udah mulai turun ya. Kan 30, berarti najaknya 15. Nah 17 sudah mulai turun. Jadi insya Allah gak terasa banget tuh lebaran, sebentar lebaran aja gitu. Nah itulah perjalanan waktu yang luar biasa, begitu cepat terasanya. Hari ini 17 Ramadan. Hanya begini Bapak Ibu, kadang-kadang jamaah itu imannya jauh lebih hebat dari ustaz. Benar, jemaah saya itu hebat-hebatnya termasuk mungkin di sini, hanya belum ngobrol lagi kita. Ya, ada yang mengatakan, Masya Allah Ustaz, gak terasa ya. Apa tuh? Udah sekian Ramadan kita, gak terasa. Saya bilang, wallahi saya terasa banget. Saya biasa makan 3 kali sehari Pak. Ada sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Bahkan kalau agak sibuk banget bisa makan siang 4 kali. Walaupun gak banyak, tapi sering. Sekarang gak makan, terasa gak? Hah? Terasa Pak. Apalagi gini nih, gak ada air, biasa ada air. Terasa banget. Tapi jamaah saya benar-benar juga di sini sama. Saking hebat yaitu imannya, sampai dia kata, Pak Ustaz gak terasa ya, sudah 15 hari Ramadan. Wow, keren ini jamaah ini, luar biasa ini. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.